Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat pendengar Young Peoplecast. Hari ini kita kehadiran seorang tokoh besar yang sekaligus beliau pernah menjadi pejabat di Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian. Selamat datang Pak Dr. Insinyur Ahmad Dimyati. Terima kasih Bu Susi. Kita beruntung sekali hadir Pak Dimyati yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian sekaligus peneliti senior dan juga aktif membina komunitas ilmiah yang mengintegrasikan sains dan Islam. Betul begitu Pak? Alhamdulillah ya. Sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai sains dan Islam, mungkin Bapak bisa menceritakan awal jatuh cintanya sama hortikultura Pak, pada saat Bapak masih aktif atau Bapak awal meneliti karir, bagaimana Bapak bisa memilih hortikultura sebagai bagian dari yang digeluti saat itu? Silakan Pak. Mungkin itu harus mundur ke masa pendidikan ya. Ketika saya ambil S1 di Unpad, Pertanian Unpad, itu saya ambil mata kuliah hortikultura sebagai salah satu bidang saya, walaupun major saya adalah agronomi dengan ininya pemulihan tanaman, tapi hortikultura masuk di dalamnya. Kemudian setelah masuk di karir penelitian, saya awali dengan penelitian pada kedelai. Setelah itu kedelai, ya. Kedelai. Jadi bukan hortikultura. Hortikultura ya. Dari kedelai, kemudian S2-nya juga saya ambil di IPB pada kedelai juga, pemulihan kedelai juga. Nah, setelah ditugaskan pendidikan S3 ke Amerika, itu saya malah diberi tugas di sorghum. Sorghum. Nah, tapi waktu di sana saya juga tetap ambil salah satu kuliahnya mengenai hortikultura, mengenai breeding hortikultura juga. Jadi perjalanan Bapak ini jadi ada ya Pak, artinya selalu ada paralel. Ya, betul. Major saya di pemeliharaan, tapi tanaman utamanya tanaman pangan. Karena saya di Puslitbang tanaman pangan karirnya. Tapi selalu membawa hortikultura sebagai tambahan pengetahuan. Itu karena memang sudah cinta dari awal atau memang memikirkan bahwa saya kira ini juga kalau tanaman hortikultura kan sudah jadi bagian hidup masyarakat Indonesia ya. Jadi walaupun kita makan nasi, makan daging, ikan, tapi kan selalu ada sayur. Lalu di halaman rumah selalu ada tanaman hias, ada pohon buah-buahan gitu. Itu selalu bagian dari hidup kita gitu ya. Jadi kalau cinta hortikultura barangkali dari situ. Nah kemudian tapi setelah ditugaskan penelitian di tanaman pangan, nah tahun 90-an, 95 ya, saya ditugaskan ke BPTP, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, yang sekarang menjadi BRMP ya, BRMP Provinsi ya. Nah itu di sana kan komoditasnya segala macam, termasuk hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, bahkan perikanan itu digarap di BPTP itu. Nah disitulah, karena saya ditugaskan di BPTP Jawa Barat dan di sana adalah daerah hortikultura, posisinya juga BPTP itu di Lembang kantornya.
Jadi otomatis dekat lingkungannya lingkungan sayuran, ya. lingkungan tanaman hias. Ya, betul, ya. Dan Bapak melihat itu peluang cukup bagus untuk Ya, dari situ saya melihat bahwa ekonomi pertanian Indonesia itu nggak bisa lepas dari hortikultura. Ya, selalu hortikultura akan menjadi bagian penting dari ekonomi pertanian, terutama pertanian rakyat ya, rakyat skala kecil dan menengah itu pasti ada. Tapi secara ini Pak, secara kebijakan hortikultura ini nomor berapa ya? Jangan dibilang gitulah. Ya artinya kalau itu penting menurut saya kan tetap menjadi bagian yang perlu disupport gitu Pak. Iya iya. Nah di sini lalu disitulah dibutuhkan kreativitas seorang petugas pemerintah, termasuk para pejabat pemerintah. Karena tadi hortikultura itu penting, tapi mungkin perhatian pemerintah tidak begitu besar ya untuk hortikultura dibandingkan dengan tanaman pangan atau perkebunan atau peternakan gitu ya. Nah, tapi kita bisa mendekatinya dengan melibatkan masyarakat, terutama masyarakat pengusaha-pengusaha hortikultura. Nah, itu sehingga misalnya sejak dari penelitian hortikultura, saya ajak ke participatory research, di mana para pengusaha hortikultura itu dilibatkan dalam proses penelitian itu, supaya hasil penelitiannya memang yang bermanfaat buat mereka. Jadi itu prioritas komoditas juga masuk di dalam RA itu ya Pak? Iya, iya. Jadi gini, participatory research itu ada misalnya di bidang pemuliaan terutama, kan kita menciptakan varietas. Nah, balai penelitian itu menghasilkan sampai ke galur yang siap diuji di lapangan. Sedangkan pengujiannya di lapangan itu bisa melibatkan perusahaan-perusahaan, sehingga mereka bisa menilai varietas mana yang layak untuk dikembangkan. Ya. Jadi, nah filosofi melibatkan masyarakat itu bukan hanya di bidang penelitian, tapi juga di bidang macam-macam. Misalnya untuk hortikultura itu masalah pengembangan kawasan itu penting. Kemudian masalah penerapan good agricultural practices. Kemudian masalah penataan rantai pasok, pengelolaan rantai pasok atau supply chain management. Itu juga sangat penting. Kemudian bagaimana investasi pemerintah di bidang hortikultura itu harus merupakan investasi yang memang bermanfaat untuk para pengusaha. Jadi partisipasi dari masyarakat, terutama para pengusaha, itu memang harus menjadi bagian penting dari pengembangan hortikultura. Dan ini kebijakan yang Bapak terapkan pada saat Bapak menjadi pimpinan tertinggi di Horti. Iya, itu ya. Melalui tadi itu pengembangan kawasan dan sebagainya. Apa saja Pak kira-kira yang sudah itu antara lain tadi misalnya pengujian varietas bersama-sama dilakukan. Kemudian saya juga mengubah pelepasan varietas yang diatur dalam Undang-Undang Budidaya Tanaman Nomor 12, yang itu pelepasan varietas itu dilakukan oleh Menteri Pertanian. Nah, ini saya ubah dalam Undang-Undang Hortikultura, itu pelepasan varietasnya dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan pendaftarannya sebagai varietas yang diakui itu baru oleh Kementerian Pertanian. Oh, berarti ini produksi itu nanti oleh perusahaan itu ya Pak? Iya. Jadi perusahaan itu melakukan breeding untuk menghasilkan varietas, kemudian menyatakan varietasnya itu dilepas ke pasar. Nah, tapi didaftarkan sebagai varietas baru itu oleh pemerintah gitu. Jadi
ada peran yang lebih besar dari masyarakat, dari para pengusaha hortikultura. Itu yang ini. Kemudian dalam promosi hortikultura, kan biasanya kita melakukan promosi-promosi itu lewat misalnya ekspor ke luar negeri, kemudian promosi di pameran-pameran di dalam negeri. Itu kita selalu melibatkan perusahaan. Saya pernah melakukan pameran di salah satu event di Jakarta ini dengan biaya 60-an juta. Itu kita bisa menyelenggarakan pameran yang biayanya 1 miliar. Karena ikut serta pengusaha ikut ya, peserta ya. Gitu. Dan itu juga keluar juga ada misi tertentu Pak ya. Ya, jadi misalnya kita ingin mengekspor beberapa jenis tanah buah ya terutama. Waktu itu kita mempromosikan manggis, mempromosikan salak. Nah itu kita berangkat ke sana bersama-sama dengan para pengusaha itu. Jadi tidak para produsen. Iya. Jadi para pedagang. Iya. Pedagang buah-buahan itu. Iya. Jadi dan saat itu kalau kita tahu Thailand bagian dari yang juga mengutamakan ya Pak hortikultura, gimana Pak kita membedakan atau bersaing secara kompetitif dengan negara penghasil horti juga? Ya mungkin apa ya, Thailand dalam banyak hal itu sudah menangani hortikultura lebih duluan dan lebih fokus barangkali ya pemerintahnya. Iya, di sana kan kerajaan. Iya. Di mana raja itu titahnya diikuti oleh semua pejabat, diikuti oleh rakyat juga. Jadi relatif lebih, dan populasinya kan tidak sebesar Indonesia. Jadi memang lebih mudah. Jadi kita harus bersaing. Memilih yang mana tidak dimiliki oleh negara lain barangkali Pak. Mungkin strateginya kita mengembangkan komoditas-komoditas yang memang kita memiliki keunggulan. Ya. Tadi misalnya mengenai manggis dan salak itu. Ya. Itu kan dua unggulan itu negara. Kalau manggis mungkin masih ada di tempat lain, tapi salak itu mungkin bukan hanya Indonesia, tapi Indonesia yang paling unggul gitu ya. Salak, dengan varietasnya yang banyak dengan banyak varietasnya. Dan kemudian beberapa tanaman hias, misalnya anggrek kan itu kita punya banyak gitu anunya. Kemudian beberapa tanaman rempah itu juga khas Indonesia, jamuan seperti temulawak gitu yang rempah ya Pak ya. Dan itu mohon maaf Pak, apakah seperti unggulan salak dan manggis itu termasuk bagian yang diteliti sehingga akan muncul lagi yang lebih bagus gitu? Oh ya, itu Puslitbang Hortikultura dengan balai-balainya kan ada balai yang khusus menangani tanaman buah tropika di Solok, Sumatera Barat. Ya. Nah, kemudian ada yang jeruk dan lain-lain di Malang, di Batu gitu. Jadi itu kita fokus melakukan penelitian pada tanaman-tanaman itu. Sehingga sampai sekarang kah atau setelah masa itu pemilihan Bapak? Saya kan pensiun tahun 2016 Bu Susi. Jadi dan saya merasa bahwa yang menguasai dunia hortikultura sekarang itu adalah para pejabat dan pengusaha hortikultura yang aktif sekarang. Jadi saya cenderung untuk tidak terlalu banyak ikut campur gitu ya. Saya percaya, yakin bahwa para pejabat, para pelaku usaha itu sudah tahu
kondisi yang Ya. mereka hadapi, mereka miliki, sehingga saya lalu bergeraknya ke bidang lain lah supaya lebih up Ada to date. referensi ya. atau- Istilahnya Ya, kita harus metamorfose. Iya, iya. Ya. Artinya kan sebagai seorang peneliti sangat diperlukan dan harus selalu menghasilkan inovasi ya Pak. Iya, iya. Nah itu mungkin yang Bapak lihat saat ini gitu, perkembangannya bagaimana Pak? Ya, tapi kebetulan begini Bu Susi. Jadi dalam karir saya itu sepertinya sudah dituliskan harus mengintegrasikan kegiatan-kegiatan karir kita itu dengan spiritualitas. Jadi itu adalah suatu hal yang mungkin sudah bakat minat saya gitu mungkin di situ. Karena saya memang lahir di lingkungan pesantren, tapi oleh bapak saya itu ditugaskannya di bidang pertanian gitu. Jadi padahal saudara-saudara saya kebanyakan itu di bidang pendidikan, bukan hanya di pesantren tapi di perguruan tinggi agama gitu yang kebanyakan gitu. Nah, tapi saya dengan seorang kakak yang ditugaskan di bidang ayat kauniyah gitu, kelihatannya gitu. Iya. Nah, ini kapan Pak mulai tergerak ya mengintegrasikan antara sains dan Islam? Kalau mulainya mungkin sejak saya mendengar kuliah-kuliah di bidang biologi ya, ada teori evolusi Darwin dan sebagainya. Itu saya lalu punya pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai bagaimana hubungan agama dengan sains gitu. Nah, itu pada umumnya begitulah. Nah, itu kan mau tidak mau kita harus ada berpikir, berkontemplasi mengenai hal seperti itu. Nah, kebetulan juga di dalam awal karir saya sepulang dari Amerika itu, saya ditugaskan menjadi tim teknis pengelolaan plasma nutfah pertanian. Dan ketua timnya itu menugaskan saya mencari kekayaan Indonesia ya Pak. Iya. Karena plasma nutfah kita kan banyak ya Pak ya. Paling padat di dunia gitu ya. Terbesar kedua, tapi paling padat di Indonesia itu. Nah, karena itu harus dipelihara, maka ibu ketuanya itu meminta saya mencari ayat atau hadis yang menguraikan mengenai pengelolaan atau pemeliharaan keragaman hayati itu. Nah, dari situ saya lalu mencari ayat-ayat itu. Nah, kebetulan ketemu dari surat An-Nahl ayat 13. Nah, lalu dari situ saya tertarik. Ternyata di situ ada ayat mengenai bagaimana manusia harus bersikap terhadap kekayaan yang ada di bumi ini. Di situ dikatakan, wa ma dzara lakum fil ardi mukhtalifan alwanu inna fi dzalika laayatan liqaumin yadzakkarun. Jadi kita harus berkontemplasi, mengambil pelajaran dari apa yang ada, kekayaan yang ada di bumi ini, keanekaragaman yang ada di bumi ini. Jadi itu. Nah, lalu saya kait-kaitkan dengan ayat-ayat lain dari An-Nahl itu. Itu kan ayat 13. Ternyata di ayat 10-nya itu bicara mengenai siklus air, mengenai hujan, lalu mengalir ke sungai, ke laut, dimanfaatkan untuk tanam, diminum, digunakan untuk pertanaman, untuk peternakan. Kemudian ayat berikutnya itu mengenai benda-benda langit, yang kemudian perubahan siang malam, benda-benda langit, dan lalu dikatakan di ujungnya inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun.
Jadi kalau tadi liqaumi yatafakkarun, berikutnya ini liqaumi yaqilun, berikutnya lagi liqaumi yadzakkarun. Jadi itu sudah 3 komponen. Ini ya, satu rangkaian. Satu rangkaian, ya. Dilepaskan. Berpikir, menganalisa pakai akal, lalu berkontemplasi untuk mengambil pelajaran, gitu kan. Nah, di ayat berikutnya malah itu harus diobservasi, lalu diambil manfaatnya, dan bersyukur, gitu.